Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah, dalam sebuah kitab I'natut Talibin karya Abu Bakar bin Muhammad Syatta, diceritakan sebuah kisah sahabat yang membuat Rasulullah SAW meneteskan air mata. Kisah Abu Dujana radhiyallahu anhu yang membuat Rasulullah SAW meneteskan air mata. Abu Dujana Simak bin Qurasa merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Dujana radhiyallahu an dari kabilah Khazraj yang hidup serba kekurangan. Kisah hidupnya membekas di hati Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW pernah menangis setelah mendengar cerita kelaparan sesuai dengan keluarganya. Suatu hari Rasulullah SAW menegur Abu Dujana radhiyallahu anhu karena setelah sholat subuh berjamaah dia langsung pulang ke rumah. Abu Dujana tidak pernah menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata kepada Abu Dujana radhiyallahu anhu, "Apakah kamu tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa. Kenapa kamu terburu-buru pulang? Ada apa?" Kemudian Abu Dujana radhiyallahu anhu pun menjawab, "Ya Rasulullah, kami punya satu alasan." Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Apa alasan? Coba kamu utarakan." Dan Abu Dujana radhiyallahu anhu pun bercerita, "Begini ya Rasulullah, rumah kami berdampingan tepat dengan rumah seorang laki-laki. Di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma menjulang. Dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin yang bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku saling berjatuhan, mendarat di rumah kami. Ya Rasulullah, kami keluarga orang yang tidak berpunya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai sholat subuh, kami segera pulang sebelum anak-anak kami terbangun dari tidurnya. Kami mengumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut yang berceceran di rumah kami. Lalu kami haturkan kepada pemiliknya." Abu Dujana radhiyallahu anhu melanjutkan, "Suatu saat dia terlambat pulang ke rumah. Anaknya terbangun dan menemukan kurma tetangga yang jatuh dari pohonnya. Tidak menunggu lama, anaknya langsung makan kurma tersebut. Hal ini Abu Dujana radhiyallahu anhu menjelaskan kepada Rasulullah SAW. Mata kepala saya sendiri menyaksikan, ya Rasulullah. Tampak anak saya sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui itu, lalu kami masukkan jari-jari tangan kami kepada mulut anak kami. Kami keluarkan apapun yang ada di sana." Abu Dujana radhiyallahu anhu tidak pernah membiarkan anaknya memakan kurma orang lain. Dia tidak ingin makanan haram itu menyebabkan keluarga mendapat siksaan pedih di akhirat. Kami katakan, "Nak, janganlah kamu permalukan ayahmu di akhirat kelak." Anak kami menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air mata. Karena sangat kelaparan, wahai Rasulullah. "Wahai Rasulullah, kami kembali berkata kepada anak kami, hingga nyawa kamu lepas pun aku tidak akan rela meninggalkan harta haram di dalam perutmu. Seluruh isi perutmu yang haram itu akan aku keluarkan dan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain pada pemiliknya yang berhak.
mendengar cerita Abu Dujana radhiyallahu anhu. Pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sontak berkaca-kaca. Lalu butiran air matanya mulai berderai-derai begitu deras. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujana radhiyallahu anhu ini. Abu Dujana radhiyallahu anhu pun kembali menjelaskan pohon kurma tersebut adalah milik seorang laki-laki yang munafik. Tanpa basa-basi Rasulullah SAW mengundang pemilik pohon kurma tersebut. Rasulullah SAW pun lalu mengatakan kepada sang pemilik pohon kurma, "Bisakah aku meminta kamu menjualkan pohon kurma yang kamu miliki? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon-pohon kurma itu sendiri." Pohonnya terbuat dari batu jamrud berwarna biru, disirami emas merah, tangkainya dari emas putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita, sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu tawar Rasulullah SAW. Pria yang dikenal munafik ini lantas menjawab dengan tegas, "Saya tidak pernah berdagang dengan sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji-janji ataupun kapan-kapan." Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq datang dan lantas berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan, yang kualitasnya tidak ada di kota ini yang lebih bagus jenisnya." Si munafik berkata kegirangan, "Baiklah, ya sudah kujual." Abu Bakar As-Siddiq pun menyahut, "Ya, aku beli setelah sepakat seketika itu juga." Abu Bakar menyerahkan pohon kurma yang sudah dibeli kepada Abu Dujana radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pun kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Rasulullah SAW, Abu Bakar bergembira, begitupun Abu Dujana radhiyallahu anhu. Sedangkan si munafik berlalu. Ia berjalan mendatangi istrinya lalu mengisahkan kisah yang baru saja terjadi. "Aku telah mendapatkan untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, dan kurma itu aku jual dan tetap ada di pekarangan rumah kita. Di pekarangan rumah kita aku tetap memakannya terlebih dahulu, dan buah-buahnya tidak pernah aku berikan kepada tetangga kita sedikit pun." Malam harinya si munafik tidur dan bangun pagi harinya. Tiba-tiba pohon kurma yang ia miliki berpindah posisi, berdiri di atas tanah milik Abu Dujana radhiyallahu anhu. Dan seolah-olah tidak pernah sekalipun nampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Ia keheranan tiada tara. Sahabat bilang, dalam kisah ini dapat kita ambil sebuah pembelajaran betapa hati-hatinya sahabat Rasulullah SAW dalam menjaga diri dan keluarga dari makanan-makanan yang haram. Sesulit apapun kita, seberat apapun hidup kita, seseorang tidak boleh memberikan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya dari barang-barang yang haram. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Sebagaimana janji Rasulullah SAW, adapun panen daripada janji itu bukanlah kontan, namun balasannya di akhirat kelak nanti. Karena dunia ini adalah tempat bercocok tanam, bukan tempat untuk memanen. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.